Kali ini kita akan bertemu kembali di mata kuliah sistem operasi. Materi untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang teknologi dan algoritma penjadwalan disk. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang magnetic disk ya. Jadi seperti yang kita ketahui, di dalam komputer kita atau di dalam PC kita itu ada komponen untuk penyimpanan ya, atau storage device. Ini ada macam-macamnya sekarang ya. Yang biasanya kita gunakan adalah magnetic disk, atau magnetic disk ini adalah merupakan piranti penyimpanan sekunder yang umum digunakan pada sistem komputer masa kini. Seperti pita magnetik, disk direkam secara magnetis dan dapat direkam secara berulang-ulang kali. Disk berisi piringan berputar dengan lengan magnetis untuk menggerakkan kepala baca dan tulis melintasi permukaannya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah struktur daripada hard disk kita ya, yang bukan SSD ya, tapi hard disk yang biasa yang menggunakan cakram atau piringan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada spindle nih. Spindle ini ada garis tengahnya, atau istilahnya apa ya, busur atau tengahnya ya. Nanti kita bahas. Kemudian ini ada cakramnya, kemudian ada aksuator armnya, ada aksuator aksisnya, kemudian ada aktuatornya ini, kemudian ada input output konektornya ini buat power sama buat datanya atau dayanya, input outputnya ya, data biasanya. Kemudian ini ada jumper pinnya buat jumper, kemudian ini buat power konektornya, kemudian ini disknya, kemudian ini ada slider dan headnya. Sekarang kita bahas satu persatu. Nah, platter itu adalah merupakan komponen yang paling utama pada hard disk yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data. Platter terdiri dari track dan sektor yang bertugas menyimpan ID pengenal untuk format hard disk. Kemudian yang kedua ada spindle. Spindle merupakan komponen yang terdapat pada hard disk, yaitu berupa poros untuk menempatkan dan memutar platter. Semakin besar kecepatan perputaran pada spindle, maka semakin cepat pula akses pada hard disk. Kemudian yang ketiga adalah head. Head adalah komponen pada hard disk yang bertugas menulis dan membaca pada setiap data yang terdapat dalam hard disk. Head terletak pada platter bagian atas dan bagian bawah. Cepat lambatnya head dapat membaca dan menulis tergantung pada kondisi sektor yang terdapat pada platter. Nah, kalau kita perhatikan ini, itu ada headnya di sebelah sini, slider atau headnya. Ini spindle-nya. Nah, spindle tadi itu komponen terdapat pada hard disk berupa poros ya. Tadi bukan busur tapi poros ya, pusatnya ya. Nah, kemudian adalah logic board. Logic board adalah sirkuit utama di dalam yang terdapat pada hard disk yang berfungsi untuk menyimpan BIOS. Nah, BIOS tersebut akan dikenali ketika hard disk telah terhubung dengan mainboard. Kemudian ada actual axis. Ini alat yang berfungsi sebagai media untuk menyangga head agar head tersebut dapat berada di atas atau di bawah platter. Kemudian ada ribbon cable. Ini adalah kabel yang berfungsi untuk menghubungkan data head dengan logic board. Ribbon cable juga berfungsi untuk sebagai media pengirim informasi dari head ke logic board atau sebaliknya. Kemudian ada setting jumper. Ini adalah komponen pada hard disk yang berfungsi untuk menentukan hard disk pada motherboard. Jika kita memasang dua hard disk pada komputer, maka kita harus men-setting jumper pada hard disk. Dengan men-setting jumper pada jumper, maka kita bisa menentukan mana hard disk primer dan sekunder, atau dikenal dengan master dan slave. Kemudian ada power connector. Ini merupakan komponen yang terdapat pada hard disk yang berfungsi sebagai sumber arus listrik yang dikirim langsung dari power supply. Nah, jenis-jenis head itu dibedakan atas. Pertama ada fixed head disk. Ini menempati tiap-tiap track satu head, kemudian sehingga mempercepat proses pembacaan dan perekaman. Kemudian ada moving head disk. Ini hanya memiliki satu head yang berpindah-pindah mengakses dari satu track ke track lainnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang teknologi hard disk. Jadi hard disk sekarang itu teknologinya ada beberapa ya. Contoh teknologi hard disk itu antara lain, pertama adalah SPS. SPS itu adalah shock protection system. Kemudian yang kedua adalah smart monitoring, analysis and reporting.
Kemudian yang ketiga ada SSD atau solid state disk. Kemudian yang keempat ada MR atau magnetosystem. Kemudian yang kelima ada PRML atau partial response maximum likelihood. Kemudian ada hot swap, plug and play. Kemudian environment protection agency atau EPA. Kemudian ada error correction code dan auto transfer. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu shock protection system atau SPS. Jadi biasanya sebagian besar kerusakan itu dia akan timbul ketika hard disk mengalami goncangan. Jadi ketika hard disk sedang bekerja itu kan piringannya kan berputar dengan sangat kencang ya. Kemudian headnya juga membaca track pada piringan gitu. Nah, ketika dia menghadapi goncangan biasanya akan terganggu pembacaannya. Nah, sehingga dapat merusak piringan. Nah, dengan menggunakan teknologi SPS, energi goncangan akan diredam sehingga head tidak terangkat ketika terjadi goncangan. Karena head tidak terangkat sehingga tidak akan terjadi bad sector pada hard disk. Nah, kemudian yang kedua ada self monitoring analysis and reporting atau disingkat dengan SMART, SMART. Nah, dengan menggunakan teknologi SMART ini, hard disk dapat berkomunikasi dengan komputer melalui software. Komunikasi yang dilakukan berisi tentang satu keandalan hard disk, kemungkinan terjadinya kerusakan dan sebagainya. Hard disk akan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya sendiri dan melaporkan hasilnya pada software. Teknologi SMART sangat berguna bagi komputer-komputer yang memiliki data-data yang penting pada hard disk dan komputer-komputer yang sedapat mungkin dinyalakan secara terus-menerus. Jadi kayak sistem monitoring ya, SMART itu. Sistem monitoring atau self monitoring analysis and reporting. Jadi dia membaca kesehatan pada hard disk itu sendiri. Jika terjadi gangguan atau terjadi kendala dalam pembacaan atau terjadi bad sector, dia akan melaporkan bagian mana saja yang harus di repair atau diperbaiki. Kemudian ada SSD atau solid state disk. Nah, SSD yang dikembangkan baru-baru ini tidak lagi menggunakan piringan atau magnetik sebagai tempat penyimpanan data, tetapi menggunakan DRAM atau dynamic RAM. SSD yang dikembangkan dengan menggunakan antarmuka SCSI memang dirancang untuk sistem komputer yang memerlukan akses data yang cepat seperti server dan super database. Nah, kalau perbandingannya tentang kecepatan, maka kecepatan SSD lebih cepat daripada hard disk biasa. Jadi dia akan semakin kuat, semakin cepat gitu. Dan kalau untuk perbandingan harga juga akan lebih mahal yang SSD ketimbang hard disk yang biasa. Kemudian magnetosystem atau MR, saat ini head hard disk yang digunakan dikenal dengan nama inductive head. Head induktif yang berfungsi untuk read write sekaligus diganti dengan magnetosystem atau MR. Head yang memiliki head yang berbeda untuk read dan write. Head untuk menulis masih menggunakan elemen film tipis yang bersifat induktif, sedangkan head yang untuk membaca menggunakan film tipis yang sensitif terhadap magnet. Kemudian selanjutnya ada partial response atau partial response maximum likelihood atau PRML. Nah, ini adalah teknologi dalam hal encoding atau konversi data pada saat read dan write dari maupun ke piringan. Teknologi PRML ini menawarkan kepadatan data yang lebih tinggi, kinerja hard disk yang lebih baik, dan integritas data yang lebih terjamin. Kemudian ada hot swap. Nah, ini adalah proses memasang peralatan elektronik ke dalam suatu sistem yang sedang bekerja. Kemudian ada plug and play. Sistem plug and play adalah merupakan konfigurasi secara otomatis yang akan memudahkan pengaturan cukup lewat software saja, tidak melakukan penggunaan jumper dan lain sebagainya. Kemudian ada Environment Protection Agency atau EPA. Nah, hard disk merupakan komponen yang menghabiskan energi listrik cukup banyak pada PC ya, tanpa menghitung monitor dan sebagainya ya. Nah, apalagi pada notebook. Untuk itu, hard disk terbaru yang mendukung program EPA memiliki kemampuan untuk menghemat listrik, misalkan fungsi sleep, standby, hibernate, dan sebagainya. Kemudian ada error correction code atau ECC. Secara konvensional, jika terjadi kesalahan dalam pembacaan data dari piringan, maka untuk mengaktifkan ECC head harus membaca sekali lagi data tersebut. Hal ini tentu saja akan menyita banyak waktu, sekitar 13 milisecond. Dengan metode ECC yang dapat memperbaiki kesalahan pembacaan tanpa perlu membaca ulang daerah yang rusak
Dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa hanya satu kali kegagalan dalam 100 triliun kali. Kemudian ada auto transfer. Nah, salah satu cara untuk mempercepat transfer data dari hard disk ke memori utama adalah dengan menggunakan block mode atau mode blok. Konsep yang digunakan adalah memungkinkan pemberian beberapa perintah baca dan tulis secara bersamaan. Setiap ada perintah membaca atau menulis, maka interrupt atau ALU akan dibangkitkan sehingga CPU akan proses switching, memeriksa device, dan melakukan setup untuk proses transfer data. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pengaksesan lintas disk pada sistem multi tata olah. Nah, terdapat 7 algoritma dalam pengaksesan disk. Pertama adalah algoritma pertama tiba pertama dilayani atau PTPD. Kemudian ada algoritma pick up, kemudian algoritma waktu cari terpendek dipertamakan, algoritma loop, kemudian algoritma Silpura loop, kemudian algoritma scan, dan algoritma Silpura scan. Nah, kita akan bahas pertama yang algoritma pertama tiba pertama dilayani atau PTPD. Itu biasa juga disebut dengan first come first serve atau FCFS ya. Jadi yang pertama tiba itu maka dia yang pertama dilayani. Nah, jadi dia akan mengakses atau prosesnya akan mengakses secara berurutan mulai dari urutan tiba atau kedudukan antrian sesuai dengan namanya. Yang pertama tiba dilayani. Jadi antrian pertama yang datang dia yang akan dilayani gitu. Jadi ditumpuk ke atas ya, tapi yang paling bawah yang akan diproses gitu. Nah, sebagai contoh, antrian permintaan pelayanan disk untuk proses input output pada blok silinder ada sebagai berikut: 98, 183, 37, dan seterusnya. Nah, jika head pada awalnya berada pada 53, maka head akan bergerak terlebih dahulu ke 98, kemudian ke 183, 37, 22, dan seterusnya. Terakhir dia ke 67 dengan total pergerakan adalah sekitar 640 silinder. Tuh. Kelemahan dari algoritma pertama tiba pertama dilayani ini adalah waiting time rata-ratanya cukup lama dan terjadinya convoy attack atau proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini juga menerapkan konsep non-preemptive, yaitu segala proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses yang lain. Nah, contoh selanjutnya ada masih di dalam algoritma pertama tiba pertama dilayani ya. Nih, contohnya ada 100 track nih dengan nomor urut 0 sampai 99. Antrian akses track dengan saat awal 50, mulainya di 50. Kemudian ada 13, 46, 65, 27, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini 50, kemudian lanjut ke 13, kemudian ke 46, kemudian seterusnya sampai dia setiap lintasan yang dilalui itu dihitung. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian ada algoritma pick up. Nah, algoritma ini hulu tulis baca akan membaca atau menuju track yang terdapat pada urutan awal antrian sambil mengakses track yang dilalui. Mirip seperti metode pertama tiba pertama dilayani, tapi lintasan yang dilewati dipungut diambil sehingga tidak perlu diakses lagi. Nih, dengan contoh yang sama antrian akses tracknya, maka dia hasilnya seperti ini. Tuh, dari 50 dia langsung ke 13. Kemudian lintasan yang dilewati ada 46, ada 27, 17. Nah, kemudian selanjutnya ke dari sehingga dilanjutkan ke 46. Karena 27 sudah diambil, maka selanjutnya menuju ke 95. 95 sekaligus memungut 82, kan 82 sudah dipungut, maka hasilnya menuju langsung ke 1 dan seterusnya. Nah, perhitungan 50 sampai 13, kemudian 13 sampai 65, kemudian 65 sampai 95, dan 95 sampai 1 dan seterusnya. Algoritma selanjutnya adalah WCTD, waktu tercepat. Ini waktu terdekat ya, dengan hulu baca tulis atau shortest seed time first. Nah, kemudian mencari letak track yang terdekat di atas bawah dan seterusnya. Ini contohnya masih sama, 50, 13, dan seterusnya.
Nah, penyelesaiannya seperti ini. Total lintasan trek yang dilewati adalah 152 trek. Hulu baca tulis di 50 biasa. Kemudian antara 46 dan 52, 46 dan 52 yang terdekat adalah 52. Kan 50, 51, 52. Kalau 46 kan 47, 48, 49, 50, 51, 52. Jadi dia mengambil lintasan terdekat ya. Jadi diambil 52. Kemudian menuju ke 52. Selanjutnya dari 52 antara 46 dan 53 tuh. Antara 46 dan 53, waktu terdekatnya 53 dan seterusnya tuh. Diambil 53. Perhitungannya 50 sampai 52, 52 sampai 53 dan seterusnya. Kemudian ada algoritma look. Nah, pada algoritma ini hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift pada lift menuju antrian trek terbesar pada dis sambil mengakses antrian trek yang dilalui. Kemudian turun menuju antrian trek yang terkecil dan sambil mengakses trek yang dilalui, dan trek yang telah diakses tidak diakses lagi. Nah, dengan contoh antrian akses trek yang sama dimulai dari awal 50 sampai dengan diakhiri dengan 7, maka perhitungannya seperti ini. Total akses yang dilewati adalah 145 trek. Nah, langkah prosesnya adalah dari 50 menuju antrian trek terbesar yaitu 98. Nah, selanjutnya ke antrian terkecil 1, perhitungannya adalah 50 sampai 98, kemudian 98 sampai 1. Nah, selanjutnya ada algoritma circular look. Nah, pada algoritma ini hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju antrian trek terbesar pada dis sambil mengakses antrian trek yang dilalui. Kemudian turun menuju antrian trek yang terkecil tetapi tidak mengakses trek yang dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses trek yang belum diakses. Nah, contohnya dengan antrian trek yang sama dimulai dari awal tuh 50, 13, 46 dan seterusnya, maka perhitungannya seperti ini. Nah, total lintas trek yang dilewati adalah 190 trek. Dari trek 50 ke antrian terbesar 98, kemudian menuju ke antrian kecil 1 tapi tidak diakses tapi dihitung. Selanjutnya menuju ke 46, sisa lintasan yang belum diakses adalah 50, 98, 981, 146. Selanjutnya ada algoritma scan. Pada algoritma ini hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju trek terbesar pada dis sambil mengakses antrian trek yang dilalui, kemudian turun menuju trek terkecil pada dis sambil mengakses trek yang dilalui, sehingga trek yang telah diakses tidak diakses lagi. Nah, ini contohnya sama dengan antrian trek akses trek yang sama dimulai dari 50, 13 dan seterusnya sampai 7. Nah, ini contoh penyelesaiannya untuk algoritma scan. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini, total treknya adalah 147 trek. Langkah prosesnya dari 50 awal menuju ke lintasan trek terbesar 99, ini 99. Selanjutnya menuju lintasan trek terkecil yaitu 1. Perhitungannya adalah 50 sampai 99, 99 sampai 1. Nah, terakhir ini ada algoritma circular scan. Nah, pada algoritma ini hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju trek terbesar pada dis sambil mengakses antrian trek yang dilalui. Kemudian turun menuju trek terkecil tapi tidak mengakses trek yang dilalui. Baru pada saat nanti mengakses trek yang akan belum diakses. Jadi dia kalau turun tidak, kalau terkecil tidak diakses, tapi kalau terbesar dia diakses. Nah, contohnya dengan antrian akses yang sama dimulai dari 50, 13 dan seterusnya sampai 7. Perhitungannya seperti ini penyelesaiannya. Nah, total lintas atau trek yang dilewati adalah 194 trek. Langkah prosesnya adalah mulai dari 50 menuju ke lintasan trek terbesar 99. Selanjutnya menuju ke lintasan trek terkecil 1, tidak diakses tapi dihitung. Selanjutnya menuju ke 46, sisa lintasan yang belum diakses. Perhitungannya adalah 50 sampai 99, 99 sampai 0 dan 0 sampai 46.
Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu materi untuk sistem operasi pertemuan kedua. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.